Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam PDKT, podcast dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Oke, pada kesempatan episode kali ini kita kedatangan tamu, bisa dibilang seorang pemuda karena belum tua-tua amat, tapi nggak bisa dibilang anak kecil juga. Jangan panggil aku anak kecil paman, karena banyak bisanya nih orang. Kayak ular, kalau ular itu kan banyak bisanya. Jadi kita langsung berkenalan aja dengan beliau, Bang Sahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Sahrul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang pegiat panahan yang tinggalnya di bilangan Tangerang Selatan, tepatnya di Ciputat, yaitu di Osogel. Apa itu Osogel dan bagaimana seluk-beluknya? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke Bang, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat terus. Bang gimana, sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang ini lagi sibuk apa ini Bang? Ya biasa ya. Aneh sibuknya hari-hari ngajar panahan. Oh ngajar Panahan. Coach Watai ya kan. Ngajar panahan. Sabtunya privat panahan. Ahadnya latihan bareng panahan. Jadi panahan terus ya ini. Masya Allah. Iya. Awalnya sih apa ya? Sebenarnya juga nggak tahu nih. Tahu tuh panahan timbul aja. Dulu tuh sebenarnya lagi cari-cari ini sebenarnya, Bang Tray. Cari-cari ya. Kita kan usaha tuh ada dagang, ada ini gitu kan. Terus akhir dagang ini nggak ada yang cocok. Yeah. Terus akhirnya sama istri tuh kepikiran, apa kira-kira ya yang bisa bikin usaha tapi ada jariahnya nih. Berarti setelah menikah tuh ya? Setelah nikah. Terus kata istri, kamu kan suka olahraga nih. Gitu. Cari olahraga yang ada jariahnya. Olahraga apa ya? Ya. Olahraga basket nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Olahraga apa lagi? Bola ya. Gitu-gitu aja. Itu saja. Coba di panahan. Panahan. Karena itu juga merupakan olahraga sunnah juga ya. Nah, tadi aneh nggak tahu tuh bro. Oh gitu. Nggak tahu tadi aneh. Panahan keren juga sih kan gitu kan. Aeronya warna-warni ya kan, terus kayaknya pembiasa mana tuh oke banget. Akhirnya udah pelan-pelan. Aneh itu tuh cari tahu panahan tuh kayak gimana, cara mainnya gimana, dan klubnya di mana. Itu sekitar 8 tahun yang lalu lah. 8 tahun yang lalu. Aneh gabung tuh ketemu si Kang Reza, itu yang mungkin kenal juga kali. Kang Reza, aneh main di Karawaci awalnya. Oh Kang Reza yang badannya gede? Oh iya. Yang helmnya gede juga. Iya, tahu ya. Karawaci waktu itu sama Coach Normandi, mungkin Coach kalau ngeliat gitu. Sama dia waktu itu malam-malam latihan itu di lapangan tenis. Itu latihan pertama kali? Latihan enggak, waktu itu ikut latihan doang, belum tahu panahan gimana. Lihat tuh kan. Latihan dulu. Oh, gini panahan. Dah. Terus sana lagi tuh. Pekan depan sana lagi. Mulailah minjem busur, minjem aero. Quiver, tau quiver ya? Quiver tuh buat naruh aero. Tempat aeronya. Nah, itu aneh bikin bro dari sarung. Aneh jahit tuh. Bikin sendiri? Pakai sarung tuh. Iya. Oh, niat. Bikin tuh, niat ya bro. Ya. Itu nggak malu tuh. Udahlah. Yang penting mana kan. Itu terus akhirnya itu sekitar berapa kali ya situ ya, Karawaci itu sekitar 2 kali lah. Terus ada ketemu lagi lah, nggak tahu ya di Osogel, di Legoso itu ada Kang Budi namanya. Kang Budi itu dia udah duluan lah, dia lebih senior lah. Dia ngajak aneh ke Pamulang, jadi dari sana lebih dekat dong dikit lagi kan. Dari sini Pamulang ketemu Janisari, Kang Margi. Kang Margi, Janisari ya di Jalan Benda itu. Kang Margi, ya semuanya pokoknya dari Karawang. Karawaci. Tuh yang Karawang. Oke, Karawaci ke Pamulang lumayan tuh. Wah, lebih dekat nih.
Udah dari situ udah di situ agak lama, lumayan cukup lama. Terus Ane bilang sama Kang Margi, dia kan ketumnya tuh. Kang, Ane pengen olahraga ini ada di tempat Ane di Osogel. Boleh nggak izin buka klub lagi di sana? Oh iya Kang, seru mau. Kira boleh. Alhamdulillah tuh kan. Jadi kan Ane kan bisa apa namanya? Bisa ngajak area sekitar situ kan, Osogel dan sekitar. Akhirnya bikin klub di situ. Bikin akhirnya alhamdulillah, dan terus langsung disetujui oleh Pak Ketumnya. Ya sekitar cuma 2 bulan lah langsung legal alhamdulillah bro. Pakai nama apa itu bang? Pakai nama Akin Cilar namanya. Akin Cilar. Akin Cilar. Traditional Archery. Iya, jadi Janisari Akin Cilar tuh kayak masih satu family lah sama Janisari. Oh iya gitu. iya. Karena kan beliau di sana kan yang suhu-suhunya kan jadi aneh. Nah gitu. Itulah. Ya alhamdulillah pelan-pelan buka pelatihan, terus ikut event-event. Ya sampai sekarang katanya nggak berasa loh, gitu. Jadi nggak cuman latihan-latihan biasa ya, tapi ikut turnamen, event segala Iya, macam. turnamen juga, event juga. Juara dong ya. Juara pernah, tapi nggak banyak lah. Waktu itu pernah di Janisari event, juara 70 meter sekalian ya pernah. 70 meter. Terus setelah itu, Ane lebih mikir gini, kalau ini kayak olahraga bagusnya di regenerasi nih. Iya. Jadi Ane sekarang lebih fokus ke anak-anak. Oh. Terus aja gitu. Jadi sekarang lebih banyak ngelatihnya anak-anak. Anak-anak, bener. Anak-anak. Iya. Jadi ya supaya kita kan Betul. nyari amal Iya juga. kan kalau ditanamkan sejak dini mereka secara otot terus kemudian kekuatan dan lain sebagainya akan lebih terlatih ya. Betul. Oke. Terus gini bang, Hmm. sebelum ente memasuki dunia perpanahan, pernah nggak punya cerita-cerita kelam yang ya kita ceritakan dalam rangka membangun motivasi orang lain supaya mungkin bisa melihat perjalanan Bang Syahrul, kemudian bisa diambil hikmah apa yang bisa diambil, dan semoga teman-teman yang mendengarkan juga nanti bisa tergugah untuk hijrah. Ane pikir semua orang pasti punya masa lalu ya. Ya pasti. Kelam ya kan. Kelam kulita ya. Ya pernah lah pasti. Sebelum hijrah tuh dulu kan ngumpulnya ya anak-anak motor lah kan, motor biasa kan. Anda tahu lah ya. Ngapain aja kan tahu kan Anda kan. Tahu lah, kan? anak motor lah. Rahasia lah ya enggak. Dah. Cuma gini aneh apa namanya tuh tetap hobi motoran sampai sekarang. Jadi sama teman-teman yang dulu tuh dia bilang guys gitu. Ini mundur dulu ya dari kegiatan, tapi kalau ada kegiatan sosial kontak Ane. Oh gitu. Gitu. Jadi Ane Jadi nggak putus silaturahmi. Enggak, supaya tahu terus juga kita anak mobil pernah juga. Jadi Ane putus yang kegiatannya kayak banyak mudaratnya. mudarat lah ya. Akhirnya udah Ane stop. Cuman Ane bilang sama klub A, klub B misalnya gitu. Kalau ada kegiatan sosial, kontak Ane. Iya. Ane ikut lagi. Tapi kalau yang yang sifatnya cuma hura-hura, enggak dulu deh. Oh, Lagi. Udah terus Ane, setelah gitu Ane cari tuh, browsing bro. Browsing, ada klub motor, ini enggak ya, Muslim bikers apa gitu. Ketemu tuh, udah ketemu terus Ane samperin, Japri, Ane telepon. Dia sampai segitunya bro, Ane nyari komunitas apa? Waktu itu ada Kombi namanya, komunitas Muslim bikers Indonesia, Kombi. Bukannya Kombi obat batuk. Bukan obat batuk ya? Bukan. Okay. Kombi. Di Kombi lama juga sih lumayan. Sekitar 2 tahun kali ya. Udah terus akhirnya pecah. Terus sekarang bikin lagi Abi namanya. Abi? Abi apa Umi? Abi Uma. Itu apa singkatan atau gimana bang? Singkatan. Apa bang? Archery Bikers Indonesia. Oh, tetap masih tetap ada panahan juga. archery-nya. Iya. Untuk siar panahan. Panah motoran sambil panahan, bukan sambil berkuda ya? Bukan. Oke. Iya. Tapi ya boleh juga sih. Ya enggak sih, maksudnya motoran terus ini dulu berhenti dulu baru panahan gitu. Iya. Kalau gini nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Ente bisa?
Insya Allah bisa. Bener. Iya. Kita cobain ntar. Bisa, ntar kita coba. Menarik ya. Jadi Iya, iya. jadi Abi itu dia nggak cuma motoran ya, Enggak, tapi panahan juga. panahan juga. Selain panahan ada kegiatan lainnya? Ada yang sebenarnya yang utama tuh kegiatannya adalah bagiin Quran sebenarnya. Masya Allah. Bagiin Quran ke ya pengennya sih Nusantara semuanya gitu ya. Kita jangkau Nusantara. Jadi kita setelah bagi Quran ke misalnya ke pondok apa, ke pondok A gitu kan. Pondok A, terus itu kita udah dong healing-healing dikit ya. Healing-healingnya kita panahan misalnya di pantai, Iya, iya. sambil makan gitu. Tetap ada unsur panahannya. Kadang-kadang kalau lagi ada rezeki juga ada anak bawa busur, kita hadiahkan Quran dan panahan gitu. Jadi kalau ada rezeki, kalau nggak Kenangan lah ya. kenang-kenangan di setiap ponpes. Jadi kita kasih tahu caranya gini, makainya gini. Ya syiar panahan juga tetap syiar panahan. Berarti itu bisa jadi pahala jariah juga ya? Insya Allah. Karena kan itu katanya panahan kan olahraga sunnah. Betul. Kalau misalnya dihibahkan itu selain Quran, terus panahnya juga, busurnya, arrow dan lain sebagainya, dilatih kemudian ditinggalin, bisa jadi pahala jariah juga. Jariah pasti bro, insya Allah. Jadi ya Qurannya semoga jariah, panahan juga jariah. Oke. Terus gini bang, ngomongin tadi ente bilang mulai meninggalkan komunitas atau klub motor dan mobil yang konvensional. Ya betul. Di titik apa sih yang sampai ngambil keputusan udahlah gue stop terus gue harus move on ke tempat lain? Di titik pada pemikiran jenuh. Jenuh. Kok gini-gini aja Bosen, ini kok kayak manfaatnya nggak ada nih, ngapain nih buang waktu, buang duit, buang bensin. Ya udah kira itu aja, tato jenuh aja, ini nggak beres nih gitu, akhirnya ya udah. Kadang-kadang kita kan sama teman nggak enakan ya. Nah itu iya. Aneh nggak gitu, aneh nggak enakan ya entar. Malah biasanya kadang dicengin juga ya. Pasti bro, Iya. cengin ada pasti, tapi karena kita ambil sikap gitu, nggak tahu dia jadi segen ternyata. Oh. Gitu langsung. Ya, emang kenapa gitu? Iya. Jadi ya jangan nggak enakan deh jadi orang. Iya, Nggak enakan jadi orang, ntar kita yang ke bawah terus, ya kan? Ke bawah terus akhirnya ya kita nggak bisa milih yang baik gitu akhirnya. Jadi ya life is choice gitu. Yes. Oh jadi itu ya salah satu triknya ya. Iya, jangan nggak enakan. Untuk kita meninggalkan dunia yang kurang baik, kemudian kita berhijrah ke tempat yang jauh lebih baik. Betul. Salah satu kuncinya itu. Betul. Jangan merasa nggak enakan terus. Itu. Keep move on. Move on. Keep fighting. Keep fighting. Ya. Gitu. Terus bang, Ya, kalau gitu lah. kalau ngomongin apa namanya tadi ada abi, ada panahan dan lain sebagainya, itu semua dilangsungkan di Ciputat semua atau di beberapa area atau gimana? Iya, sebenarnya ada yang namanya Osogel. Jadi Osogel ini membawahi sekian apa ya bro namanya? Osogel itu sebenarnya apa sih? Osogel 39 tuh sebenarnya base camp di sana Ciputat. Jadi dia Osogel itu legoso maksudnya? iya gitu. Legoso tuh areanya sebenarnya. Jadi Kirain- supaya nggak terlalu legoso banget, jadi kita balik aja Osogel gitu ya. Iya. Karena Osogel. kalau salah satu jalan yang terkenal di Ciputat itu kan legoso. Iya. Let go show ya tahu. Let go show. Iya. Iya itu aneh balik jadi Osogel lah biar kayak orang-orang dulu ya kan. Iya. Nah, di Osogel itu ada apa aja, Bang? Selain panahan sama abi tadi itu. Banyak nih. Kita emang bikin kayak one stop gitu, one stop tuh? One stop One-stop solution. service. One stop solution. Stop solution. One stop solution ya. Jadi one stop itu one stop apa ya namanya? Pokoknya one stop sport lah kalau ini bilang karena lebih banyak ke sportnya. Di Osogel itu ada Akin Celar, ada Abi tadi, Archery Bikers Bikers Indonesia, motoran berarti ada panahan, ada motoran, ada juga goes, Oh, goes ada juga. ada goes, Sepeda. sepedahan, Iya. ada kemarin sih sempat ada pingpong juga ada kemarin, tapi sekarang lagi ya, yalah. Oke, ada apa lagi tuh? Ada studio musik, Studio musik ada juga. ada Wow. studio musik juga. Iya dengar-dengar dulu ente dramis juga ya.
Aneh dulu drumming, ya. Iya, tahun-tahun berapa ya? Zaman-zaman SMA lah. Berarti masih Les drum dulu. masih musik sampai sekarang, masih bisa di musik. Masih musik. Jadi gini, Bro. Hobi aneh dulu aneh nggak ilangin. Tapi aneh arahkan ke yang baik-baik aja nih gitu. Oh, dikemas lagi ya. Dikemas ke yang baik-baik aja. Misalnya kalau musik ya kita sekarang musiknya musik religi gitu kan. Oh, iya, Kalau motoran yang tadi bawa Quran. Betul. Apalagi ya gitu lah pokoknya. Sepedahan juga gitu. Sepedahan juga bagi-bagi apa gitu. Pokoknya tinggalin segala-galanya yang nggak manfaat lah, yang nggak manfaat kita tinggalin, kita beralih ke yang manfaat lah. Ya mau apain lagi kan, enggak? Dan katanya ente juga ini ya mengkoordinir sedekah yang Jumat Berkah tuh. Oh iya, Nasjum ya. Nasjum mana juga itu udah jalan 5 tahun juga tuh. Sama kayak umurnya Akinci. Akinci lah udah 5 tahun juga. 3 bareng, 5 tahun juga Nas Jumat. Alhamdulillah. Yang tadinya kegiatannya cuma ngabisin duit. Iya, Motoran, mobil. makanya. Terus sekarang Bosan jenuh banget. alhamdulillah sudah dialihkan ke Ya, kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang positif lah ya. insya Allah. Ya. Ya. Jadi gimana caranya kita bertindak tapi semuanya manfaat gitu loh. Ada manfaat buat orang banyak juga gitu. Jadi ya Itulah. why not gitu kan. Bener. Kan Kita balik aja tinggal dibalik Betul, doang. betul. Tapi jangan dihilangin hobinya gitu, jangan dihilangin. Iya. Kalau dihilangin ntar ente stres. Iya. Bener gak? Ya kan? Bener. Ya kan? Bener. Karena hobi itu kan salah satu kegiatan kita untuk merilis stres ya. Betul. Tapi konsepnya tetap harus dalam kerangka yang baik Betul. dengan aturan Islam tentunya ya. Oh iya, harus itu. Harus. Iya. Berarti sekarang udah walaupun motoran udah no drugs, No drugs, no alcohol. no alkohol. Oh, oke. Oke. Iya. Tetap ini harus dijadikan contoh sih. Iya. Sobat PDKT. Kenapa perlu dijadikan contoh? Karena kita semua pasti punya hobi, punya kegiatan yang pasti menyenangkan buat kita. Tapi nggak semuanya itu didasari oleh perbuatan yang baik. Artinya di sela-sela hobi yang kita jalankan mungkin masih ada mudorot dan lain sebagainya. Tapi dengan kegiatan yang dilaksanakan Bang Sarul dan kawan-kawannya, bisa dibilang ini bisa dijadikan contoh atau role model supaya bagaimana kita tetap menjalankan hobi tapi dalam kerangka maupun alur yang baik dan benar. Berarti selain hobi-hobi tadi di sana ada pengajian juga, Bang? Pengajian ada juga. Oh, Jadi insyaallah. ya pengajian. Jadi olahraga, pengajian. Habis ngaji olahraga. Lengkap. Jadi sehat gitu. Insyaallah gitu kan. Sehat dunia akhirat. Oh insyaallah amin. Itu kan tujuannya ya. Iya. Terus juga kajiannya gini bro, kajiannya juga karena gini kan anak-anak hijrah itu kan kadang-kadang alergi nih. Yuk ngaji yuk mana musola. Kan dia belum pede kan. Iya. Pede. Makanya di Osogel nih aneh bikin di outdoor. Oh. Di saung-saung itu. Jadi sambil ngopi dengerin gitu. Mungkin nggak ada ya gitulah. Jadi lebih santai. Iya. Dan jadi orang lebih mau wah enak kayak ini gitu kan. Kayaknya lebih casual lah ya, nggak tegang begini kan. Kalau bisa kan kajian ngantuk ya kan, Iya, ya kan. iya. Dan- Pas di dan- luar gitu. Untuk beberapa orang juga kadang ada yang risih Bang masuk masjid. Artinya mohon maaf ya, Ya itu. kita sebut misalnya anak-anak yang pemuda yang penuh tato dan lain sebagainya. Ada cerita bahwa ketika mereka ingin masuk masjid baru wudhu aja udah diliatin sama orang-orang sekitar. Iya. Jangan-jangan bocah mau ngambilin apa namanya kotak Sedang, amal dan lain kotak amal. sebagainya ya kan. Akhirnya malah nanti orang yang niatnya mau hijrah malah jadi berpaling, malah iya. balik lagi gitu. Berarti dengan konsep yang tadi itu bisa sangat Iya. merangkul ya sebenarnya Bang ya. Iya, karena kita kan dulu kan juga anak motoran kan tahu sendiri kan sama Yes, gitu kan. Ya ada yang tatoan, ada yang ini. Dia waktu dulu kan motoran nih, misalnya bersepuluh nih. Paling yang ke musola paling 2 orang doang, yang 8-nya enggak Iya, kan gitu. hitung jari sih. Makanya kita kemas kajian ya nyantai gitu. Bisa ngopi, bisa nggak makan. Jadi orang-orang yang mau hijrah tuh nggak apa namanya sih? Nggak risih. Nggak risih, nggak takut gitu. Nggak takut, enjoy. aja gitu. Gitu jadi ya emang harus ini sih. Gimana dikemasnya sebenarnya sih, Bro? Orang pengen
baik pengen tobat tapi terus gini-gini kan ya pasti Iya, kan iya. wah malas lah. Betul. Mesti kan dirangkul pelan-pelan, kasih Betul. kopi kan, Benar. kasih cilok kan gitu. Cilok. Bisa cilok. Gitu ya kan. Katanya pernah ngadain di kolong flyover juga pernah Bang ya? Pernah juga itu sama anak-anak MPA. Wah, MPA. MPA. Apa lagi tuh Ma- MPA? Majelis Pinggir Aspal. Oh, Oke, iya. MPA, Oh, iya, MPA, iya, MPA. iya. Majelis pinggir aspal. Sekarang kalau di tengah-tengah nggak mungkin. Iya, ketabrak. Tabrak ya. Majelis pinggir aspal. Repot tuh, bro. Majelis ketabrak. pinggir aspal itu apa itu Bang? Pinggir aspal. Maksudnya gini, jadi kita ngaji kajian tapi di apa umum lah, di jalanan gitu ya. Kemarin sempat MPA itu di flyover, di kolom flyover. Di kolongnya. Flyover Ciputat. Ya, ya, ya. Nah, itu Oh, yang ada. yang ada tempat buat futsal ya? Futsal, taman baca itu kan taman Ya, baca. ya. Itu. Di situ kemarin. Ya, alhamdulillah sih sukses sih. Sukses. Ada tukang parkiran, ada anak panggal di situ juga ada kan. Gabung semua, ada anak OI ya. OI enggak ada. Gabung rame alhamdulillah. Oh, iya, iya. Jadi ngerangkul anak musik, Anak anak pinggir motor, jalan, anak iya. jalanan, pengamen segala macam ya. Iya, kesana arahnya bro. Karena kalau bukan kita yang ngerangkul siapa lagi anak-anak itu kan? Betul, betul. Susah. Karena memang kalau sekarang ini kan pengajian-pengajian yang di masjid banyak, pengajian online banyak, tapi rasanya belum banyak sih yang mengadakan pengajian untuk spesialis merangkul anak-anak jalanan. Iya, itu dia. Makanya kita dan teman-teman kan, ya kita dulu kan di jalanan kan, jadi ya udah kita aja yuk kita mulai. Kalau nggak gitu siapa lagi? Takutnya kan, ternyata malah antusias gitu. Jadi ya gaskan lah. Ya. Nah, terus gini Bang, ngomong-ngomong soal hobi-hobi yang tadi sudah dijabarkan, itu tertutup untuk kalangan umum atau memang terbuka Bang? Terbuka lebar. Terbuka lebar. Berarti Sebar siapapun lebar, ya. bisa ikut. Siapapun boleh. Mau anak kecil, mau aki-aki ya kan, mau apa juga boleh masuk aja. Nggak bayar, free semuanya. Free. Ah, Malah kopi malah free juga. Masya Ada kue juga free, ya kan? Masya Allah. Apalagi coba kan? oke. Yang penting niat. Berarti untuk semua kalangan ya, semua kalangan terbuka yang mau panahan, yang mau motoran, yang mau semuanya lah. ngaji, semua gratis. Tinggal kontak aneh di bawah ini. Oke. Oke. Gitu. Oke, nanti buat sobat PDKT yang pengen merasakan sensasi langsung memanah seperti apa, menarik busur, melesatkan anak panah menuju sasarannya, nanti bisa gabung ke Osogel. Oke. Di ke tempatnya Bang Sahrul, nanti ada Kecilar. Kemudian anak-anak motor yang mau ikut touring yang tadi sambil membagikan Al-Qur'an, itu mendistribusikan ini ya, wakaf Quran atau Iya, gimana? Quran. Jadi iya betul. Quran. Mendistribusikan wakaf Quran, bisa ikut bergabung juga. Itu juga boleh. Gabung ke ABI itu boleh. Free, mau aja boleh. Oh, CC berapapun. Boleh. Merek apapun. Boleh. Masya Allah. Oke. Ya, Bebas. jadi buat sobat PDKT yang mau ikut gabung ke motoran, touring sambil membagikan Al-Quran juga dipersilahkan. Dan yang sedang ingin mengaji tapi dengan suasana yang santai bisa hadir juga ya Bang di Bisa di Osogel. Osogel bisa. Itu setiap malam atau setiap hari apa aja Bang? Setiap Sabtu. Jadi kita Malam Ahad ya. malam Ahad ya ke sana. Ya pekan kedua sama keempat. Pekan kedua dan pekan Yang keempat. gitu. Di apa tadi namanya? Di Saung Osogel. Saung Osogel. Sambil ngopi sambil makan. Outdoor ya? Outdoor. Asik lah insyaallah. Yang mau bermusik juga bisa ya? Bermusik bisa ada juga. Jadi ada Masya Allah. di sini saung, di sini ada studio, di sini lapangan panah, di sini parkiran, di sini musola. Insyaallah. Jadi Ya, jadi kayak one stop lah. One stop. One stop hijrah, gitu. Ya. Nah ini dia one stop hijrah betul. Iya, Gitu, betul, betul. asik gitu ya. Supaya bagaimana memfasilitasi kawan-kawan yang mau mendalami Islam, yang mau berhijrah supaya ada tempat yang menyenangkan buat teman-teman. Insyaallah. Gitu, amin. Bang. Iya. Terakhir Bang, Oke. pesannya Bang Sahrul apa nih buat teman-teman sobat PDKT yang mungkin masih terbelenggu dalam dunia Iya. yang kelam dan lain sebagainya, yang ingin
berpindah ke tempat yang jauh lebih Move baik, on ya, gitu move ya. on, apa kiat-kiatnya dan Apa harus gimana sebenarnya? Ya kita di sini bilang Bang Andre, jangan gak enakan. Jangan gak enakan. Itu kunci sebenarnya. Kalau kita nggak enakan di suatu circle yang udah bikin kita terjerembab gitu ya, Iya, kita nggak bisa gerak, kita mesti putar arah, putar balik. Dan Mesti kita, beranikan diri. ya, kita harus tegas, suka aja tegas aja, tegas. Nanti juga dia tahu, oh ternyata dia hijrah, dia udah mungkin udah jenuh Hmm. sama hal-hal yang sia-sia kan. Iya. Dia nggak apa, jangan nggak enakan. Cuek aja, tegasin aja. Tegas, cuma kita ya secara halus lah ya. Iya, iya, tetap harus. Jangan galak-galak, jangan. Ya, santai aja kita. Jadi kita, ya ntar juga dia tahu. Dan akhirnya biasanya ntar juga dia ntar ngikutin lama-lamaan. Dia mikir setelah itu, oh iya bener juga. Jadi jangan gak enakan. Gitu aja sih. Bismillah ya. Bismillah. Masya Allah. Baik Sobat PDKT, itu tadi cerita yang telah disampaikan oleh Bang Sarul mengenai kegiatan dan kisah masa lalunya. Semoga dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah yang baik-baik dan semoga menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin berhijrah. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sarul. Oke. Thank you. Sami-sami.